Yang pertama, apa sih pengertian modal sosial itu? Menurut Bordi, modal sosial adalah sekumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan pemilikan suatu jejaring yang tahan lama dari hubungan-hubungan yang sudah terlembagakan yang berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Menurut Portes, modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain. Sedangkan menurut Walcock, modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian Lang dan Hornbutt pada tahun 1998 berpendapat bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat atau stock of social trust, norma-norma dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Fukuyama pada tahun 1955 mengonsepkan modal sosial sebagai suatu norma informasi yang mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Dari pandangan beberapa ahli tentang konsep modal sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekumpulan sumber daya aktual dan potensial. Yang kedua, entitasnya terdiri dari beberapa aspek dari struktur sosial. 3. Asosiasi yang bersifat horizontal. 4. Informasi. 5. Norma-norma. 6. Nilai-nilai. 7. Resiprositas. 8. Kerjasama. Dan yang terakhir yaitu jejaring. Lalu B. Kerangka teoritis konsep modal sosial. Modal sosial didefinisikan baik di dalam ranah struktural maupun kultural. Dalam ranah struktural, mengutip pendapat Robert Putnam, yaitu modal sosial sebagai segi-segi atau ciri-ciri dari organisasi sosial, seperti jaringan kerja, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan kegiatan-kegiatan dari kerjasama untuk kepentingan bersama. Modal sosial mencakup kemampuan pelaku-pelaku untuk mengamankan benefit berdasarkan kerjasama dalam jaringan sosial dan struktur sosial lainnya. Portes merinci adanya 3 fungsi dari modal sosial, yaitu sebagai sumber kontrol sosial, sumber pendukung keluarga, dan sumber keuntungan bagi jaringan kekeluargaan. Sementara, Krishna menyatakan modal sosial terdiri atas berbagai jenis aset sosial yang mampu mendatangkan hasil yang menguntungkan seperti efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, jiwa kebersamaan atau kerjasama, dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Ada beragam jenis modal sosial yang ada di masyarakat. Karena modal sosial hakikatnya merupakan jalinan hubungan produksi antar anggota masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya yang dikuasai oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya jaringan interaksi antar anggota masyarakat, maka mereka dapat memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi, seperti bantuan subsidi, keuntungan investasi, dan jaringan pemasaran yang diproteksi. Selain itu, masyarakat juga dapat meningkatkan kekayaan budaya mereka karena adanya kontak dengan tenaga ahli atau individu-individu yang berperilaku maju. Menurut Sarah Geldin dan Grotthard dalam Dasgupta tahun 2000, secara umum, ada 3 tingkatan modal sosial. Pertama, meliputi semua hubungan kerjasama, informal dan asosiasi horizontal di tingkat lokal. Kedua, asosiasi-asosiasi yang bersifat hierarki. Yang ketiga, struktur nasional formal yang mencakup tingkat pertama dan kedua, seperti pemerintah dan aturan hukum. Ketiga tingkatan itu memiliki karakteristik yang sama, yakni berkaitan dengan wilayah ekonomi, sosial, dan politik. Semuanya mempercayai bahwa relasi sosial mempengaruhi keluaran ekonomis. Lalu selanjutnya, memokuskan relasi antara agen-agen ekonomi pada cara-cara di mana organisasi formal dan informal dari agen-agen tersebut dapat meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan ekonomi.
Lalu yang terakhir, mengimplikasikan bahwa relasi-relasi dan institusi-institusi sosial yang memiliki pengaruh eksternal yang positif. Sumber-sumber modal sosial. Salah satu isu utama yang perlu dipegang adalah bagaimana social trust di antara masyarakat kurang mampu mempunyai pengetahuan yang intim di antara sesama, berkembang dan dipelihara di dalam masyarakat. Menurut dugaan, manfaat krusial dari rasa saling percaya antar orang perorangan ditingkatkan oleh keanggotaan asosiasional yang membantu pengembangan masyarakat di mana berbagai macam kerjasama dimungkinkan terkait dengan adanya suatu generalized social trust. Generalized social trust ini diharapkan untuk berkembang melewati batas-batas kekerabatan dan pertemanan, bahkan melewati hubungan perkenalan. Menurut Putnam, trust mempunyai dua sumber, yakni norma-norma resiprositas dan jejaring dari pertalian warga. Menurut Granovetter, trust di dalam masyarakat muncul terutama karena relasi-relasi sosial. Menurut Levy, trust dari pendekatan perilaku dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diambil dalam situasi yang beresiko, tetapi terdapat suatu alasan untuk mempercayai seseorang yang ingin dipercaya. Sumber bagi kepercayaan ini bervariasi. Adanya pengetahuan aktual, sanksi-sanksi institusional, keyakinan terhadap keyakinan seseorang, dan lain-lain. Tetapi semuanya relatif memerlukan pengorbanan kecil terhadap individu yang diputuskan untuk dipercaya. Setelah membahas sumber-sumber modal sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang peran modal sosial dalam pembangunan. Ketika modal sosial dipraktekkan dalam pembangunan, maka perlu ditambahkan asumsi bahwa hubungan antara negara dengan masyarakat bersifat zero. Hal ini berarti bahwa kekuasaan bersifat tunggal sehingga ketika diambil oleh masyarakat, berarti kekuasaan pihak negara berkurang. Oleh sebab itu, pembentukan masyarakat madani menjadi penting. Keberadaan masyarakat madani memungkinkan terciptanya keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat, serta memungkinkan perlindungan individu dari kekuasaan yang besar dari negara. Wujud modal sosial antara lain berupa kelompok-kelompok informal di masyarakat, dan hal ini juga menjadi wujud dari civil society. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa semakin banyak modal sosial di suatu wilayah, maka perwujudan masyarakat madani semakin besar. Paradigma modal sosial dalam teori pembangunan. Akar paradigma dan teori yang mendasari konsep modal sosial adalah Weberian, atau diwujudkan dalam teori-teori pembangunan tergolong ke dalam perspektif modernisasi. Pembicaraan awal mengenai substansi modal sosial ini sebenarnya pernah dikemukakan oleh Adam Smith dan berikut ditelaah oleh Weber maupun Marx. Akan tetapi, perkembangan konsep modal sosial selanjutnya dikembangkan dalam paradigma Weberian atau perspektif modernisasi. Melalui ilmu ekonomi, konsep modal sosial dikembangkan dalam pandangan neo-Keynesian yang mendukung modernisasi. Pandangan dasar aliran ekonomi ialah bahwa pasar tidak sempurna sehingga membutuhkan campur tangan individu atau institusi. Campur tangan inilah yang kemudian dikembangkan menjadi modal sosial. Penggunaan konsep ini dalam ekonomi makro antara lain dilakukan oleh Bank Dunia. Walaupun demikian, dalam pandangan ekonomi, misalnya Stiglitz, modal sosial bisa saja tidak dimasukkan dalam analisisnya, yakni analisis ekonomi yang penuh perhitungan matematis. Konsep modal sosial juga secara selektif menghindari analisis tentang kekuasaan dan konflik. Suatu ciri yang melekat pada paradigma Weberian atau perspektif modernisasi. Walaupun demikian, modal sosial juga bisa digunakan dalam teori sistem dunia. Meskipun dihipotesiskan akan digunakan teori sistem dunia pada tahun-tahun terakhir,
Ketika sifat Marxian telah menipis, persoalannya ialah saat ini konsep modal sosial hendak digunakan untuk menerangkan segalanya. Hal ini menunjukkan ciri-ciri konsep baru, di mana seakan-akan bisa digunakan untuk menerangkan segala sesuatu.